Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini. Semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan berkah dan ridhonya Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang yang saat ini kita rasakan. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana puasanya? Lancar? Belum ada yang bolong kan? Aman? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak menyampaikan kultum dengan tema ragam ahli surga dalam Al-Quran. Semoga apa yang akan disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik anak-anak sekalian, mari disiapkan buku alat tulisnya masing-masing. Sudah disiapkan semuanya? Allah SWT telah menjelaskan dalam kitabnya bahwa surga adalah tempat yang penuh kenikmatan yang hanya diraih oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Namun Al-Quran juga menyebutkan bahwa ahli surga tidaklah hanya satu golongan, melainkan terdapat berbagai macam kelompok orang yang akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya dan perjuangannya masing-masing. Kelompok yang pertama yaitu ahli surga yang beriman dan bertakwa. Kelompok pertama yang dijanjikan surga adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, "Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah SWT mendorong umat Islam untuk segera berusaha meraih ampunannya dan berusaha mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tersebut disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik anak-anak sekalian, jika kalian ingin memasuki kelompok yang pertama ini, maka kalian harus mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Contohnya mentaati peraturan Allah, yaitu sholat dan puasa seperti yang saat ini kita sedang laksanakan pada bulan Ramadan ini. Diwajibkan bagi seluruh umat Islam untuk melakukan ibadah puasa, itu hukumnya wajib. Dan menjauhi segala larangannya. Kita jauhi semuanya yang dilarang oleh Allah, supaya kita insya Allah bisa memasuki pada kelompok yang pertama ini, yaitu kelompok ahli surga yang beriman dan bertakwa, insya Allah. Golongan kedua yaitu ahli surga yang menaati Allah dan Rasulnya. Golongan kedua adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati. Mereka yang mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnahnya
seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat-sifat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, namun penuh kasih sayang di antara sesama mereka. Jadi jika kalian ingin memasuki golongan yang kedua ini, bila ada teman atau siapapun di antara kalian yang non-Islam atau orang-orang kafir, maka kita harus sesama sayang sama mereka. Janganlah kita memusuhi atau kita memerangi mereka, jangan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga penuh kasih sayang di antara sama mereka. Jadi jika kalian semua ada di antara kalian atau dekat-dekat rumah kalian menjadi teman, atau kita sama sayang saja ya. Tidak boleh kita memusuhi atau memerangi, tidak boleh. Kita tidak boleh menjauhi. Oke? Baik anak-anak. Kita lanjut ke golongan yang ketiga, yaitu ahli surga yang bersabar dalam ujian. Golongan ketiga yang masuk surga karena kesabarannya yang menghadapi cobaan dan ujian hidup. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya Rabbku meluaskan rahmatnya untuk segala sesuatu, maka bersabarlah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman agar bertakwa kepadanya dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia, Allah menjanjikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jika kalian, anak-anakku sekalian, ingin memasuki golongan yang ketiga ini, maka kita harus bersabarlah dalam segala hal, maupun itu ujian hidup, ujian semuanya, ujian batin. Apalagi sekarang kalian semua akan memasuki masa-masa ujian di sekolah, maka kita harus bersabar dan belajar, kuncinya. Ingat ya. Golongan yang keempat yaitu golongan ahli surga yang ikhlas dan beramal. Golongan lainnya adalah orang-orang yang beramal dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian manusia. Mereka yang menjaga niatnya dan mengerjakan amal dengan penuh kesungguhan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, dan mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Perintah-perintah ini merupakan inti dari agama yang lurus dan benar, yaitu Islam, keikhlasannya dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk selalu memurnikan niat dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Jika kalian ingin masuki golongan keempat ini, maka lakukanlah semuanya dengan ikhlas. Mendirikan sholat, apabila kalian ingin sholat harus ikhlas, tidak suruhan dari orang tua atau paksaan dari orang tua. Kalian harus ikhlas, lakukannya hanya karena Allah. Dan menunaikan zakat juga harus ikhlas, bukan mengharap pujian dari siapapun atau apapun dari manusia. Itu tidak boleh, kita harus ikhlaskan semuanya.
hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa surga memiliki banyak golongan. Tadi ada berapa macam golongan? Ada berapa? Ada 4. Diingat ya. Dan Allah memberikan janji surganya bagi setiap hambanya yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berusaha untuk memperbaiki diri dan menjaga setiap amal ibadah kita dengan ikhlas, serta selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat dan meningkatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam kultum tadi. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.